Wassalatu wassalamu ala mudafi rahmatal alamin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'zima lisani wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Adai ala ridwani. Ikhwatu fillah, kita alhamdulillah kembali dalam majelis tafsir kita di hari Rabu di pekan kedua di bulan Maret ini, yang insya Allah kita akan melanjutkan dari tafsir surat Al-Baqarah ayat 26 ya. Insya Allah dari apa yang kita pelajari ini bisa tercapai ya keinginan supaya nanti membereskan tinggal beberapa baris lagi ya untuk sampai ke halaman ke-6 ya, nanti di edisi kajian tafsir kita yang terbaru. Kita nantinya akan menyelesaikan sampai beres halaman yang ke-5. Artinya sampai ayat yang 29 ya, insyaallah ya. Kalau tidak sampai juga nggak apa-apa. Yang penting sudah kita berusaha mengkaji, ya kita berharap dan juga bertawakal supaya bisa mencapai seperti apa yang kita targetkan. Baik. Ayat yang ke-26 saya akan menjelaskan saja dari faedah yang kemarin sempat terpotong ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yastahi." Di sini merupakan taukid menjelaskan penguat bahwa Allah itu punya sifat yang menunjukkan penjelasan akan sebuah firman-Nya untuk menerangkan sesuatu, mengumpamakan sesuatu. Artinya bagaimana Allah tidak malu-malu, tidak segan-segan untuk membuat sebuah ayat riba masalah yaitu perumpamaan ya. Artinya bagaimana Allah di faedah ini, yaitu kita harus beriman dalam sifat Allah ini, yang Allah itu tidak segan-segan. Karena itu ada hadis tentang seorang hamba yang mengangkat tangan dalam doanya, namun Allah malu kalau tidak mengijabah doanya. Karena itulah salah satu waktu ijabah doa ketika kita mengangkat tangan, walaupun itu tidak seluruh doa mengangkat tangan ya. Dan juga tidak seluruh waktu ketika itu disunnahkan mengangkat tangan, tidak menjadi rutinitas. Sebagaimana waktu setelah sholat tidak dicontohkan untuk mengangkat tangan, maka kita tidak rutinitas ya, tidak sering-sering untuk mengangkat tangan. Tapi kalau sekali-kali atau kadang-kadang itu tidak mengapa. Atau ketika adzan dan iqamah, itu kan ada waktu, ada selang waktu, ada jarak, maka itu juga tidak disunahkan untuk mengangkat tangan. Hanya saja kalau kita mau sekali-kali dan kadang-kadang, maka itu diperbolehkan.
dan juga waktu yang lainnya. Karena waktu pengumumannya apabila tidak didalilkan sunnahnya mengangkat tangan, maka lebih baik jangan jadi rutinitas ya. Jangan jadi rutinitas, tapi hanya sekedarnya saja. Tapi seperti misalnya yang disunahkan dalam istisqa atau ketika wukuf di Arafah, maka sunnahnya mengangkat tangan. Nanti kita akan menjelaskan bagaimana fikih mengangkat tangan dalam berdoa. Itu ada memang silang pendapat di antara para ulama. Ada yang mensunnahkan, ada yang memang ketika rutinitas itu dijadikan ya harus terus-menerus mengangkat tangan, itu ada yang ya membid'ahkan. Tapi yang jelas ketika dalilnya tidak menjelaskan sunnah mengangkat tangan di situ, maka yang lebih baik adalah tidak menjadi rutinitas ya. Tapi boleh-boleh saja ya. Boleh-boleh saja seseorang mengangkat tangan sekali-kali, kadang-kadang ketika jalannya. Ada juga yang memang perbolehkan di antara ulama salaf. Hanya saja pribadi saya lebih cenderung tidak rutinitas ya, hanya kadang-kadang saja. Nah itu nanti insya Allah ya, itu ada fikihnya tersendiri. Nah di sini kita yang terpenting bagaimana dalam ayat ini beriman pada sifat Allah ini, yaitu Allah tidak segan-segan, yaitu tidak malu-malu ya. Al-haya ya. Kalau bagi manusia al-haya'u syu'batun minal iman ya, gitu. Rasa malu itu merupakan sebagian daripada iman ya. Cabang-cabang keimanan itu bagi manusia, bagi makhluk Allah bahkan ya, gitu. Sebagaimana fitrahnya setiap makhluk tidak mau kotorannya dilihat ya. Kalau antum melihat kucing ya, kucing itu kalau kita lihat kucing yang agak jinak ya. Kalau kucing-kucing sembarangan tidak. Kucing-kucing sembarangan dia pipis atau dia buang air besar di mana saja. Tapi kalau sudah jinak, dia mengubur hasil kotorannya itu. Nah itu fitrah ya. Nah ini sifat kita kalau beriman pada salah satu sifat Allah, maka kita lihat ada sifat Allah yang zatiyah, ada sifat Allah yang memang menyendiri, Allah memilikinya, tidak bisa dimiliki oleh makhluk. Salah satunya adalah ketika sifat malunya itu yaitu diterapkan juga oleh makhluknya. Hanya saja makhluk Allah itu malunya beda dengan malunya Allah gitu ya. Malunya Allah itu ketika Allah tidak membalas perbuatan baik seorang hamba, maka ia merasa malu. Maka Allah membalas kebaikan seorang hamba dengan kebaikan pula. Wal jazau. Jadi al-ihsan itu dibalas dengan ihsan juga gitu kan. Nah itu. Karena kalau misalnya tidak dibalas, maka Allah akan merasa malu gitu. Begitu juga Allah merasa malu kalau dosa itu tidak Allah siksa. Karena itu Allah, apa itu sifatnya? Syadidul iqab ya. Di antaranya itu adalah siksaannya sangat pedih, syadidul iqab. Nah, itu Allah tidak segan-segan, tidak malu-malu menyiksa orang yang berdosa. Nah seperti itu ya. Kalau malunya manusia tidak mau ya nama baiknya atau nama kehormatannya
itu tersoreng. Nah, itu ya diantaranya perbedaannya. Itu nanti ada sifatnya dalam fikih Asmaul Husna ya. Kalau kita ingin pelajari lebih jelasnya. Terus selanjutnya faedah yang kita bisa ambil di ayat 26 ini yaitu tentang perumpamaan yang Allah berikan, yaitu seekor nyamuk ya, atau lebih kecil daripada nyamuk. Apa saja? Ya, bisa seperti semut ya, atau kuman ya, gitu. Itu lebih kecil daripada nyamuk. Maka itu merupakan ciri-ciri, tanda-tanda bahwa Allah sebagai pencipta yang harus diibadahi, yang harus ditauhidkan ya. Baik. Nah, selama bau datang karena kaukoha. Kemudian juga ada faedah bagaimana sikap orang-orang yang beriman. Sikap orang-orang yang beriman adalah ya, ketika tahu maksud itu, maka mereka menambah keimanan mereka, bertambah ilmu mereka, semakin yakin mereka. Dan orang-orang kafir, mereka dengan perumpamaan ini malah semakin sesat karena keingkaran mereka, karena maksiat mereka. Maka dengan itulah, dengan perumpamaan itu ada yang diberikan petunjuk, ada juga yang disesatkan gitu. Di ayat yang lain, qul innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Katakanlah, sesungguhnya Allah yang menyesatkan sesuai dengan kehendaknya dan juga memberi petunjuk sesuai dengan kehendaknya. Dan seperti itulah banyak ayat yang menjelaskan ayat yang lainnya. Akan tetapi faedah yang kita bisa ambil juga bahwa adanya yang memberi petunjuk, adanya petunjuk kepada seorang hamba, maka itu atas ketaatannya, atas keimanannya, kesolehannya. Dan orang-orang yang disesatkan itu karena ia fasik ya. Betul. Karena itu dijelaskan dalam ayatnya, wa ma yudillu bihi illal fasiqin. Tetapi tidaklah yang Allah sesatkan itu, yang dia sesatkan itu dengan perumpamaan itu, yaitu kecuali orang-orang yang fasik, karena kefasikannya, karena kemaksiatannya yang menjadikan orang itu sesat. Nah, jadi bukanlah sifat Allah, yaitu sifat yang zalim. Tidak ada hamba yang dizalimi oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Ketika seorang hamba yang beriman, baik dalam keadaan yang ia bertambah nikmat atau ketika ia sedang melarat sengsara, hakikatnya dia tidak sengsara. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena Allah yang maha mencukupi ya. Karena Allah yang maha mencukupi. Ketika misalnya antum merasakan miskin, seakan-akan rezeki itu seolah-olah ya, cuman ketika di rumah dari orang tua antum misalnya ya, nah itu justru bukan berarti Allah membuat antum sengsara, tapi Allah sedang menguji antum, menguji sampai mana kesabaran antum gitu. Terus nanti setelah misalnya sabarnya luar biasa, tawakalnya luar biasa, doanya luar biasa, ibadahnya luar biasa, Allah kasih nikmat yang luar biasa atas kesabarannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kalaupun tidak di dunia, dia bahagia nanti di akhirat, yang tidak pernah bahagia itu tergantikan dengan apapun. Nah, itu maha adilnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syukurilah yang ada.
hidup itu adalah anugerah gitu kan gitu. Yaitu seperti yang dikatakan oleh syair ya, gitu. Syukuri apa yang ada, hidup itu adalah anugerah gitu kan. Jangan kita ketika kurang sesuatu kita selalu berpikir sesuatu yang tidak ada ya gitu kan. Nah itu kan bagaimana kita mengambil hikmah dari apa yang Allah terangkan dalam ayat-ayatnya gitu. Karena itulah antum masih hidup itu anugerah gitu ya, nggak bisa digantikan ya. Kata orang itu sehat itu mahal gitu. Alhamdulillah masih sehat ya, masih merasakan makanan ya gitu. Nah itu beruntung sekali gitu ya. Coba mereka yang di rumah sakit atau yang kekurangan dari anggota tubuhnya, nah itu kan sungguh kita kalau melihat itu kita justru semakin yakin bahwa Allah itu maha adil. Karena itu jangan banyak mengeluh pada manusia, munajatlah kepada Allah Subhanahu wa taala akan segala kebutuhan kita. Nah itu pertama ya. Yang kedua, kita itu ketika seorang hamba yang fasik karena dosanya, karena pembangkangannya, kadang Allah kasih kepada dia nikmat ya, nikmat yang yaitu bagus gitu kan, apa itu kecukupan gitu kan, bahkan kaya gitu. Tapi di balik itu nanti Allah akan gebruskan gitu bahasanya mah ya. Apa bahasa Indonesianya gebrus? Jerumuskan gitu ya. Allah akan menjerumuskan orang-orang yang membangkang walaupun dia kaya, menjerumuskan kepada kecelakaan yang sangat pedih baik di dunia maupun di akhirat kalau ia tidak bertaubat. Apalagi hambanya yang kafir jelas mendapatkan siksa yang amat pedih, selama-lamanya tidak akan keluar dari siksa itu. Karena itu ketika seorang itu disesatkan, maka itu adalah akibat perbuatan dari hambanya itu ya, yang memang dia menyesatkan karena usahanya juga gitu kan gitu. Karena itulah ini merupakan penolakan terhadap orang yang berpahaman yaitu Jabariyah ya. Jabariyah itu dia saya maksiat itu karena Allah ya gitu. Saya baik, saya bagus, saya berzikir, saya berdoa, itu Allah yang menghendaki. Saya yang maksiat juga Allah yang menghendaki. Nah itu pemahaman siapa? Jabariyah itu. Itu masih ada ya gitu. Teman saya teman saya ya, beliau pernah cerita, dia punya guru, saya nggak akan cerita namanya ya. Guru daerahnya lupa lagi saya ya. Dia itu ya sekali-kali muridnya itu kesiangan sholat subuh gitu. Itu kata si guru ini, kenapa kamu kesiangan sholat subuh gitu. Ya saya kesiangan mungkin terlalu malam tidurnya gitu. Kata si gurunya, kamu enggak, itu karena Allah telah menakdirkan kamu untuk kesiangan gitu. Kayak gitu kan. Itu pemahaman Jabariyah itu masih ada zaman sekarang itu ya, masih gitu. Nah itu hati-hati ya, karena itu ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah itu menolak pemahaman seperti itu. Ahlus Sunnah menolak pemahaman Jabariyah gitu. Nanti di akhirat salaf kita akan menjelaskan dalam beriman kepada takdir Allah gimana sih caranya. Jadi nggak semuanya bersandar pada takdir Allah ya. Iya memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah ya gitu. Karena Allah juga mengatakan bahwa kata
atas yang diperbuat di surat As-Saffat itu ya, atas yang diperbuat manusia oleh makhluknya ya, gitu. Terus juga ciptaannya itu adalah memang sudah oleh Allah takdirkan gitu. Tapi bukan artinya kita menyerahkan pada perbuatan Allah saja, tapi kita harus introspeksi ya, karena bisa jadi baik perbuatan kita ya, gitu. Baik, sedikit lagi ya, tinggal 5 menit lagi ya. Nah itu faedah yang bisa diambil. Insya Allah nanti yang kurangnya itu, nah itu nanti bisa dikaji ya di kajian-kajian tafsir yang lainnya. Masuk ke ayat 27, Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amara Allahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Yaitu ya orang-orang yang fasik, yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang merugi. Maka ayat ini menjelaskan siapa sih orang yang Allah sesatkan, yaitu orang-orang yang fasik diantaranya. Orang yang fasik yaitu melanggar perjanjian Allah. Perjanjian di sini yaitu kata Asy-Syaikh perjanjian tauhid ya dan taat gitu. Perjanjian dari at-tauhid dan ketaatan kepada Allah saja, serta hak-hak Allah itu, yaitu mereka langgar. Begitu juga perjanjian terhadap Rasulnya dan terhadap makhluknya. Makhluknya itu apa perjanjiannya? Yaitu umum ya. Di antaranya tali silaturahim, yaitu hak-hak yang harus dipenuhi. Terus juga di antaranya juga ada yang menafsirkan yaitu menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan, yaitu ada yang lebih luas, yaitu ia memutuskan apa yang diperintahkan Allah, mencegah orang untuk beribadah. Nah itu perbuatan orang-orang fasik. Dan juga mencegah orang untuk taat terhadap hak-hak Allah ya, seperti beriman, beribadah kepadanya, dan juga taat kepada Rasul. Dan juga orang yang memutuskan tali kekerabatan, tali silaturahmi, yaitu adalah orang yang tidak memenuhi dari hak orang tua dan kerabatnya dan hak-hak dari orang lain. Nah ini masih panjang ya, kita akan menjelaskan insyaallah di pelajaran tafsir selanjutnya. Dan juga nanti hari Selasa ya, semoga bisa lebih tepat waktu lagi ya, kita akan membahas tentang kisah dari Nabi Adam alaihissalam. Barakallahu fikum wa lakum minkum wa jazakumullahu khairan. Nafati lahuna subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan juga saya doakan semoga Teh Naya itu ya yang hamil, karena dihamili walaupun caranya itu tidak benar ya. Tapi saya doakan supaya beliau menjadi ibu yang solehah gitu ya. Ya. Amin. Dan juga nanti laki-lakinya bisa bertanggung jawab. Dan juga semoga juga nanti melahirkan anak yang juga solehah ya. Baik.
ya rabbal alamin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Walaupun minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya nala suka monyong soang. Ya, Naon di pause wae ki? langsung di save.